Halo guys, buat kalian yang suka banget nih sama genre adventure, misteri atau petualangan, pas banget karena pada kesempatan kali ini Aing mau bercerita sebuah anime yang berjudul Made in Abyss. Yang dimana anime ini berlatar di sebuah gua yang sangat besar bernama Abyss. Tempat itu merupakan satu-satunya tempat di dunia yang belum pernah dieksplorasi dan dijelajahi. Tempat yang dalam dan luas dihuni oleh makhluk-makhluk yang misterius serta peninggalan kuno yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Di sana terdapat kelompok penjelajah yang bernama Kapp Raider yang bertujuan untuk mengeksplorasi dalamnya Abyss. Mereka menjelajah tanpa takut akan bahaya yang ada di sana. Bercerita tentang seorang anak yang bernama Rico, dia memiliki impian untuk menjadi seorang Kapp Raider seperti ibunya yang kini telah tiada. Dan suatu ketika, saat menjelajahi Abyss, ia bertemu dengan anak laki-laki yang ternyata merupakan sebuah robot. Nah, dari sinilah penjelajahan yang lebih dalam dimulai bersama Rico dan teman barunya tersebut. Oke, tanpa lama dan biar irit kuota ya, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan sebuah fakta di mana sekitar 1900 tahun lalu tempat di lautan selatan Bloska telah ditemukan lubang besar dengan diameter sekitar 1000 meter dan kedalamannya sampai saat ini belum diketahui. Di mana kedalamannya itu membuat orang-orang tertarik, yang mana di dalam lubang tersebut terdapat benda berharga, para makhluk purba berbahaya serta artefak misterius yang berada di luar penalaran. Karena hal itu menarik para petualang yang mengincar kekayaan, lalu tanpa sadar terbentuklah sebuah kota yang disebut Oort dan lubang besar itu bernama Abyss. Lalu scene berpindah ke dua orang bocah yang bernama Rico dan Nat, di mana mereka kini tengah menelusuri Abyss untuk mencari artefak kuno. Saat tengah mencari, Rico menemukan kerangka manusia yang tengah berdoa. Namun hal itu telah menjadi hal biasa bagi para penjelajah. Setelah mengumpulkan banyak artefak kuno, Rico berniat untuk kembali. Namun, di sana Rico melihat ular besar yang bernama Perut Merah ingin memakan Nat, di mana Rico langsung meniup peluitnya agar menarik perhatian dari si Perut Merah. Kemudian Rico dihantam oleh ekornya hingga dia terlempar. Lalu Rico berlari yang terus dikejar oleh Perut Merah hingga Rico mendapati jalan buntu yang membuat dirinya terpojok, di mana saat Rico meminta tolong terdapat cahaya laser panas mengarah ke Perut Merah yang membuat Perut Merah kabur, dan terlihat di sana terdapat bekas dari laser panas itu. Saat Rico mencari sumbernya, Rico melihat bocah yang pingsan, di mana bocah itulah yang menembakkan laser tadi. Yang ternyata bocah itu adalah robot. Hal itu membuat Rico senang karena dirinya merasa telah menemukan penemuan besar, yang mana Rico langsung membawa si robot kembali ke panti asuhan yang dibantu oleh Nat yang telah tersadar. Saat di permukaan, mereka bertemu dengan satu teman mereka yang bernama Shiggy. Saat berada di panti, mereka melihat kepala panti tengah berjaga di sana, di mana hal itu membuat mereka kerepotan karena mereka dilarang membawa artefak kuno tanpa izin. Yang kemudian, Shiggy menyuruh adiknya untuk menarik perhatian dari kepala panti. Setelah kepala panti mendekat kepada adik Shiggy, mereka langsung bergegas masuk ke dalam, dan keesokan harinya, para bocah panti tengah mengadakan kelas tentang Abyss, di mana pria yang mereka sebut sebagai leader menugaskan mereka lagi melanjutkan penjelajahan di lapisan 100 meter. Yang kemudian, kepala panti menjelaskan bahwa peluit yang mereka bawa merupakan tanda mereka sebagai murid serikat panti asuhan, dan mengambil artefak tanpa izin itu dilarang. Kepala panti berkata sambil melihat kepada Rico, namun Rico tidak ketahuan, dan siapapun yang ketahuan akan dihukum gantung dengan telanjang. Setelah kelas selesai, Rico meminta mohon kepada leader agar dirinya ditugaskan ke tempat yang lebih dalam lagi, di mana Rico ingin cepat merasakan pengalaman ke lapisan yang lebih dalam, dan dirinya juga ingin segera menjadi peluit putih yang sama seperti ibunya dulu. Namun leader melarang Rico dan berkata jadilah anak penurut yang bekerja keras. Karena hal itu Rico menangis. Lalu di sana datang teman-teman Rico yang bertanya mau diapakan anak robot itu, yang mana sudah jelas Rico ingin membangunkannya. Di mana saat di kamar, si robot dibangunkan dengan kejutan bersik, yang mana robot itu langsung terbangun. Hal itu pun membuat Rico senang dan bertanya siapa namanya. Namun si robot hanya bertanya di mana dia dan apakah pekerjaan mereka sebagai tukang siksa. Si robot bertanya itu karena kamar Rico dipenuhi alat siksa.
Lalu Riko menjawab kalau si robot tengah berada di kamarnya yang merupakan bekas ruang eksekusi. Riko ditempatkan di sana karena memang Riko ini sangat bandel ya. Di sana Riko juga bercerita kalau dirinya mencoba membedah si robot dengan cara apapun, namun selalu gagal karena kerasnya tubuh si bocah robot. Namun di sana si robot tidak ingat kalau dirinya adalah robot yang kemudian Shigi memberi kabar kalau lampu panti asuhan padam akibat tegangan listrik yang diserap akibat membangunkan si robot dan mengatakan kalau leader akan datang. Seketika itulah mereka pergi dari sana dan Riko panik takut kalau si robot ketahuan, di mana Riko menutup robot dengan kain dan menyuruhnya untuk diam. Setelah leader masuk di sana, Riko mengatakan kalau dirinya tidak melakukan apa-apa. Namun jelas leader tidak percaya. Namun karena curiga, leader membuka kain itu. Setelah dibuka, si robot tidak ada di sana. Yang ternyata si robot bergantungan di sana dengan tangannya yang dapat memanjang. Kemudian leader menarik Riko untuk membersihkan panti asuhan dan menulis surat permohonan maaf. Setelah mereka pergi, si robot heran kenapa tangannya bisa memanjang dan ternyata dia tidak mengetahui kalau dirinya adalah robot. Setelah itu Riko datang lagi karena dirinya kabur saat leader menangkap teman-temannya yang lain. Tak lama leader datang lagi di mana si robot membawa Riko keluar dengan tangan panjangnya itu. Lalu saat berada di bawah, Riko memberi nama si robot sebagai Reg, yang kemudian Riko membawa Reg ke atas bukit untuk melihat matahari terbit. Dan di malam harinya Riko menjelaskan tentang kompas temuannya, di mana kompasnya itu mengarah ke dasar Abyss. Kemudian kita masuk ke penjelasan di mana penjelajah Abyss memiliki kendala saat perjalanan pulang. Semakin dalam menggali, tampak perjalanan pulang akan mempengaruhi fisik dan semakin berat. Dari lapisan pertama pusing ringan, lapisan kedua mual dan sakit kepala, lapisan ketiga anggota badan mati rasa, lapisan keempat rasa sakit sekujur tubuh, lapisan kelima pendarahan, lapisan keenam dan seterusnya kehilangan sifat manusia atau bisa dikatakan mati. Itu adalah fenomena misterius yang mana para penjaga gua tidak bisa menghindarinya, di mana mereka menyebutnya adalah kutukan Abyss. Di mana di sana Riko berpikir kalau Reg kembal terhadap kutukan itu karena dia robot dan berpikir kalau Reg pasti datang dari dasar Abyss. Namun Reg bertanya kalau memang benar untuk apa dirinya sampai ke permukaan. Namun saat Shigi memeriksa riwayat artefak, dirinya tidak menemukan yang mirip Reg. Riwayat artefak itu berisi catatan artefak besar yang pernah ditemukan. Dengan kata lain, tubuh Reg yang kebal itu adalah kumpulan artefak kelas spesial. Lalu Shigi mempunyai rencana yaitu mempertemukan Reg dengan leader, di mana di sana Reg menyamar sebagai anak yatim yang ingin bekerja menjadi penjelajah gua. Setelah mengatakan alasan yang dibuat oleh Shigi, akhirnya Reg pun diterima, lalu dirinya pun dikenalkan dengan murid lainnya, yang akhirnya Reg menjadi murid sah di panti asuhan Belkohero, di mana Reg tinggal di sana dan melakukan kegiatan sehari-harinya di sana. Kemudian keesokan harinya Riko mengajak Reg untuk menyambut kedatangan pamannya yang bernama Habo. Habo ini merupakan penjelajah gua dengan peluit hitam, di mana kedatangan paman Habo dan rekannya disambut oleh warga di sana. Paman Habo datang dengan menyerahkan sesuatu kepada seseorang, di mana benda itu adalah peluit putih. Pemilik peluit putih tersebut adalah Lija, sang pembasmi, yang mana Lija merupakan ibu dari Riko yang dirumorkan telah meninggal. Namun itu hanyalah sebatas rumor yang belum dipastikan kebenarannya. Saat melihat peluit itu, Riko termenung. Di sana dijelaskan bahwa peluit merah berstatus magang, peluit biru penjelajah mahir, peluit bulan sisa instruktur, peluit hitam sang pakar, dan peluit putih di mana orang menyebutnya penjelajah hebat yang sanggup melampaui batas manusiawinya untuk menantang Abyss. Dan juga disebut warga di sana adalah seorang pahlawan. Kemudian di kota tengah mengadakan festival kebangkitan, di mana festival ini diadakan untuk mengenang kehebatan Lija, yaitu ibu Riko. Setelah festival, Paman Habo memberikan peluit putih kepada Riko karena mengikuti tradisi di mana peluit itu harus diwariskan ke anggota keluarganya. Di sana juga Paman Habo memberitahukan kalau dirinya membawa surat tersegel dari Lija. Dan dijelaskan juga Paman Habo menerima peluit itu beserta dokumen itu dari para penjaga di perkemahan penjelajah, yang mana surat itu masih diperiksa dan nantinya Riko diperbolehkan untuk membacanya. Sementara itu, leader bercerita tentang Lija kepada Riko, di mana Lija hanyalah orang aneh. Di sana juga leader bercerita kenapa mata Riko rabun, bukan karena sering membaca atau begadang, melainkan karena kutukan Abyss. Saat dirinya masih bayi, di mana saat Lija menggali sampai ke lapisan keempat beserta ragunya yang sedang menjalankan misi khusus untuk mengambil Underbell, sebuah artefak kelas spesial,
di mana penjelajahan itu berlangsung selama 10 bulan hingga Torka ayah Riko dan regu lainnya meninggal di sana. Di tengah peristiwa itulah Riko pun terlahir ya. Riko lahir di kedalaman Abyss. Alasan mengapa Riko masih hidup karena Lydia membawa wadah penangkal kutukan. Namun wadah itu sangatlah berat di mana Lydia meninggalkan Aderbale dan membawa wadah yang berisikan Riko itu. Di sana Lydia membawa Riko berdua bersama anggota regunya yang tersisa, membawa satu artefak kelas spesial saja bisa memperkaya kota dan menjamin masa depan. Namun karena Lydia seorang ibu, dirinya lebih memilih Riko. Setelah di permukaan, di sana Lidan bertemu dengan Riko. Setelah itu Riko pun sudah diperbolehkan untuk melihat surat itu, di mana surat itu hanya berisikan tentang artefak-artefak yang tidak ada di catatan buku kompilasi. Di sana juga Riko dan Reg melihat artefak yang menyerupai Reg. Mereka pun terkejut, namun ada bagian yang berbeda. Lalu di sebelah gambar itu terdapat selembar kertas dengan tulisan di mana saat Riko membacanya, tulisan itu mengatakan di dasar dunia bawah, aku menunggumu. Ya mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.